Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku kabeh sebangsa dan setanah air. Piye kabare? Muga-muga sehat kabeh, diparingi kesehatan, diparingi rezeki sing lancar, diparingi kesehatan bahagia lahir dan batin. Sekarang bikin konten sing ringan, nggak usah sing berat-berat. Kalau konten berat tuh nggak ada yang nonton, bikin pusing tak ya. Kemarin ada temen komen di mana tadi, di kolom komentar di postingan di video saya di YouTube atas nama Mas N Audio Official. Komennya begini, usul mbah gawe video tutorial gawe damilut gawe negelen. Kebanyakan kalimat gawe 3 kali. Maksudnya gini, jadi Mas N Audio ini minta dibikinkan video tutorial bikin damilut pakai kawat nikelin. Nah, oke. Siap Mas N Audio. Kalau bikin harus beli lagi ya Pak. Tapi saya udah punya, ngapain bikin lagi? Mendingan yang ada tak kasih unjuk ke teman-teman. Saya punya damilut. Saya bikin kalau tidak salah tahun 2011 atau 2012. Saya lupa pastinya. Sampai saat ini itu nggak tahu udah berapa ratus power yang saya tes pakai damilut tersebut, dan hasilnya damilut saya masih aman-aman saja, nggak gosong. Saya belum pernah ganti lilitan. Saya pakai nikelin. Nikelinnya itu kawat 1,5 mili. Saya bikin 8 ohm. Jadi untuk 8 ohm itu butuh kawat panjang 10 meter, sekian, saya lupa 10 meter, 15 atau 30, saya lupa. Pokoknya dulu saya beli 21 meter, saya potong jadi 2, terus saya potong jadi 2, sisanya saya buang, ketemu 8 ohm, saya gulung. Seperti apa wujudnya? Pakai kayu toh, kalau yang lain-lain pakai keramik Pak, saya cukup pakai kayu nih. Ini panjangnya segini, ini saya polokin tangan gini ya, nih 1 meter lebih. Kalau saya berdiri, tinggi saya 170, ini pokoknya 1 meter lebih. Nah kayak gini. Jadi gini Pak, nih saya bikin dua kawat jejer gini toh. Aduh kenceng banget. Patah ini. Ini kayak gini Pak. Dua saya gulung. Ini saya gulung berjejer sampai ke sini. Ini jadi 2 kali 8 ohm. Jadi kalau di paralel ketemunya 4 ohm Pak. Kalau teman-teman mungkin, Mas kok pakai kayu? Apa nggak rusak kayunya? Enggak Pak. Saya pakai kayu selama ini aman. Karena apa? Karena kawat saya gede. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang bikin mungkin pakai 1 mili, itu panjang 1 meter Pak. Itu di load pakai power yang keluar 500 watt aja udah panas. Kalau pakai kayu dijamin udah gosong. Kalau yang gede mungkin di atas 1000 watt, kawat nikelnya itu pasti nyala, kayunya pasti kebakar. Jadi mereka rata-rata pakai keramik. Nah kalau saya pakai kayu, karena apa? Ini nggak pernah panas sampai membara Pak. Paling cuma anget, kadang ya cuma agak-agak panas. Ini rekor terbesar saya dulu, saya pernah bikin power pakai MJL supply 140 volt AC kelas H. Itu tak load keluar 3100 watt kalau enggak salah ingat. Itu ini sempat panas, cuma nggak sampai, saya orang dari dulu nggak pernah ganti gulungan. Jadi di sini ada kelihatan mungkin agak gosong-gosong di sudut-sudutnya nih ya. Kelihatan toh? Nah, ini nggak geser susah nih. Nah ini. Ini kan agak hitam-hitam. Ya cuma kayak gitu toh. Nggak sampai sing panas membara, itu nggak pernah. Dan ini pun bukan untuk 1 kali pengukuran, jadi dari berkali-kali, mungkin ratusan kali pengukuran lah. Untuk watt besar di atas 2500 mungkin ya beberapa puluh kali mungkin pernah. Jadi cuma gosong gitu tok. Jadi nggak sampai yang meleleh parah, membarah parah Pak. Jadi selama ini aman. Terus ada yang tanya, Mas, apakah nikelin itu bisa dipakai untuk standar pengukuran watt power? Enggak Pak. Jadi kawat nikelin itu bukan standar untuk pengukuran watt power. Jadi kalau ada pabrik, kalau ada temen ngukur demo
produk pakai kawat nikelin, ya itu memang standar buat power. Tapi apakah itu salah? Enggak. Saya bilang itu enggak salah. Boleh, silakan. Kalau enggak punya, orang saya juga selama ini juga pakai kayak gini. Kenapa saya bilang boleh? Daripada tidak ada alat ukur sama sekali. Paling enggak ada bahan untuk acuan pengujian untuk ukur. Daripada cuma dia nulis korek gitu. Power saya keluar sekian ribu watt, sekian ratus watt, tapi nggak ada bukti pengukuran. Nah, kayak gitu. Cuma paling tidak kalau teman-teman ukur pakai kayak gini, ya sampaikan ke konsumen dengan benar. Saya ukur pakai daya mulut sekian, keluar sekian, dihitung. Matematikanya kan ada. Misal pakai klem ampere meter seperti kemarin tak jelaskan di video saya sebelumnya. Kan ada dua rumus, V kuadrat per R sama V kali I. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi intinya dijelaskan ke konsumen sejelas-jelasnya supaya konsumen itu tidak kecewa. Terus standar untuk bikin damilut yang standar pabrik itu seperti apa, Mas? Setahu saya ini yang saya pernah baca, yang pernah saya pelajari itu, kalau untuk standar damilut itu pakai material karbon, Pak. Jadi pokoknya atau mungkin sejenisnya, intinya dia itu tidak ada induksi. Kelemahannya gini, Pak. Kelemahan dari nikel kan gini, ini kan digulung. Gulung. Nah, ketika diukur dari ujung sini ke ujung sini pakai induktometer, pasti terbaca induksi entah itu berapa milihenry atau mungkin sudah masuk berapa mikrohenry atau nanohenry, nggak tahu, pasti ada. Dan itu jadi masalah di standar pengukuran. Loh, Mas, speaker kan juga berwujud kawat digulung, ada induksi, ya memang iya itu beban. Cuma kan standar rumusnya kan beda-beda, Pak. Jadi standar pengukuran dengan standar penggunaan beda. Jadi yang saya tahu seperti itu. Terus damilut yang benar setahu saya itu pakai bahan kayak karbon, itu kan nggak ada induksinya. Jadi kalau saya itu punya cita-cita dari dulu sebenarnya, pengen bikin damilut lah, belepotan amat sih ngomong. Saya itu pengen bikin damilut pakai resistor kapur yang 2 watt itu loh, Pak. Saya itu punya cita-cita bikin damilut 8 ohm pakai resistor berapa ya? Mungkin 22 kilo, paralel, mungkin berapa ribu biji sampai ketemu 8 ohm. Nanti bikin 4 biji. Jadi nanti saya bisa ngukur kalau misal power 2 jam itu bisa dua-duanya diukur bareng seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, kalau mau bikin damilut pakai kawat nikelin, monggo, boleh, silakan. Paling tidak punya alat acuan untuk mengukur power sampean yang sampean bikin. Tapi saran saya dari buat teman-teman semua, itu jangan pakai kawat yang kecil, oke? Kawat 1 mili digulung cuma, Mas, diputer nyala, serem. Tapi kan nggak standar, Pak. Maksudnya terlalu melenceng, terlalu jauh dari standar lah. Kalau mungkin bikin kayak gini kan paling tidak kalaupun melenceng itu enggak parah-parah banget, Pak. Ya mungkin ini kalau jadi 4 ohm mungkin molor-molor kayaknya nggak sampai 5 ohm, mungkin 4,5 atau 4, sekian ohm. Soalnya suhunya naikin pun nggak banyak. Cuma ketika sampai itu bikin pakai kawat 1 mili di load sampai mungkin power gede sampai keluar di atas 50 volt atau mungkin di atas 70 volt, jamin resistornya molor lebih dari 8 ohm. Nah, yang tadinya 4 ohm mungkin bisa 2 kali lipat. Misal jadi 8 ohm atau 10 ohm atau lebih begitu. Oke, mungkin udah jelas buat teman-teman semua ya. Kayaknya nggak usah panjang-panjang, takutnya nanti nggak ada yang nonton. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Kalau ada salah-salah kata, maaf, belibet, geli ngomong, belepotan nggak jelas. Terima kasih yang udah nonton. Ditunggu supportnya, nggih. Jangan lupa kritik dan sarannya. Jika berkenan, di subscribe channel saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.